Oke, selamat pagi teman-teman semua. Berikut ini adalah market update terbaru. Sekarang udah bulan Mei, jadi beberapa datanya akan saya update. Tapi overall sih mirip-mirip ya, sama seperti yang bulan lalu, cuma ada sedikit beberapa data aja yang saya update. Nah, kemarin tuh sudah ada beberapa ASM yang udah bisa berikan market update sendiri tanpa melihat teks. Bahkan udah ada yang berani bawain di event, di small event, dan ke nasabah, which is ini progres yang cukup signifikan. Good job guys, dan terima kasih untuk teman-teman ASM yang mau belajar dan mau praktekin ke nasabah maupun ke orang bank. Oke, baik, selamat pagi Bapak Ibu. Sedikit flashback ya mengenai rilis data ekonomi. Tidak banyak data yang akan dijabarkan, hanya data-data ekonomi yang sifatnya general saja. Tapi kita telah dulu satu persatu. Yang pertama adalah data GDP atau Gross Domestic Product. Bahasa awamnya adalah pertumbuhan ekonomi ya. Jadi pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2017 tumbuh 5,0%, 0,1% year on year. Pertumbuhan ekonomi ini disebabkan karena kinerja perdagangan ekspor dan impor yang tumbuh, juga karena ada pertumbuhan dari belanja pemerintah. Kalau kita bandingkan dengan kuartal 1 2016 ya, pertumbuhan ekonominya hanya 4,92%. Atau bahkan kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya, yaitu kuartal 4 2016, pertumbuhan ekonominya sebesar 4,94%. Tapi di kuartal pertama ini, pertumbuhan ekonomi kita juga cukup happy di atas 5%, yaitu 5,01%. Jadi, kenaikannya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian cadangan devisa kita juga, cukup kuat ya, sebesar 121,8 miliar US dollar, yang mana mampu membiayai belanja impor sampai 8,9 bulan ke depan. Padahal standar internasional itu at least negara mampu mengcover belanja sampai 3 bulan. Cuman Indonesia cukup kuat cadangan devisanya. Nah, kalau cadangan devisa kuat, pemerintah juga punya dana yang memadai untuk intervensi kalau rupiah dolarnya bergejolak. Nah, makanya karena cadangan devisa kita kuat, nggak heran juga rupiah kita juga cukup stabil di level 13.329 per April kemarin ya. Stabil didukung oleh cadangan devisa yang memadai dan ekonomi juga yang membaik. Oke, kemudian juga inflasi ya. Inflasi di bulan April tuh manageable 4,1%, masih dalam range target BI Bank Indonesia, yang mana BI itu mentargetkan inflasinya di kisaran 3-5%. Jadi 4% ini masih normal. Nah, biasanya kalau inflasi stabil itu akan menyebabkan, kalau rupiah stabil, inflasi stabil, biasanya suku bunganya juga stabil, sehingga akan membuat dana itu beralih ke instrumen investasi seperti saham dan bonds. Jadi data ini menunjukkan bahwa, peluang untuk investasi di saham dan bonds itu tahun ini cukup baik. Oke, first Q 2017, overall masih sama seperti market update sebelumnya ya. Fundamental ekonomi meningkat, tadi udah dijelaskan ya, neraca perdagangannya surplus, inflasi stabil, kurs stabil, cadangan devisanya kuat, juga GDP-nya juga di atas 5%. Kemudian juga berita baru ini adalah beberapa laporan keuangan pada kuartal 1 meningkat ya. Kemarin sudah rilis ya beberapa laporan keuangan perusahaan yang udah go public. Contohnya seperti perusahaan Indomie labanya naik 11%. Kemudian gudang garam juga labanya naik 12%. Unilever juga labanya naik 25% year on year. Juga mungkin teman-teman perusahaan yang cukup familiar ya, yaitu Astra, itu laba bersihnya naik 63% year on year untuk kuartal 1 2017. Jadi di first Q 2017 ini banyak perusahaan-perusahaan blue chip yang mengeluarkan laporan keuangannya itu hasilnya meningkatnya cukup signifikan di atas double digit ya. Nah, ini artinya apa untuk saham ya? Biasanya saham ini apresiasi kalau laporan keuangannya meningkat. Makanya nggak heran ya IHSG ini di year to date ini meningkatnya juga cukup signifikan, kisaran hampir 7%. Oke, kemudian 7 Maret kemarin juga Japan Credit Rating naikin outlook Indonesia dari stabil jadi positif.
dan memasukkan Indonesia ke dalam kategori investment grade. Kemudian, oh iya saya juga lupa tadi bilang ya bahwa investasi di first Q 2017 itu meningkat sebesar 15,4% year on year ya. Jadi, investasi kita juga meningkat, foreign direct investment-nya meningkat, terlebih lagi domestic direct investment-nya itu meningkatnya cukup signifikan. Oke. Nah, gimana sih, outlook sampai di ending 2017 ya? Untuk, outlook di pasar saham ya kita masih bullish ya, bahkan kita outlook 2-3 tahun ke depan itu masih bullish ya. Kita masih lihat IHSG berpotensi naik 2-3 tahun ke depan. Alasannya yaitu karena pertumbuhan GDP kita rasa, bisa bertengger di atas 5% yang mana cukup baik ya. Kemudian juga harga komoditas juga, naik ya kemarin, batu bara dibandingkan tahun 2016, average-nya naik, kemudian CPO juga kemarin sempat naik, ya. Kalau misalnya harga komoditasnya naik, itu pasti akan berdampak ke perekonomian ya, karena Indonesia adalah negara komoditi. Nah, kalau ekonominya membaik, purchasing power atau daya beli masyarakatnya juga meningkat. Kemudian kita juga masih nunggu nih ya, potensi kenaikan rating investment grade oleh Standard and Poor ya. Kalau di slide sebelumnya kan adalah GCR. Nah, untuk, lembaga pemeringkat internasional lainnya seperti Fitch dan Moody's, itu udah masukkan Indonesia ke dalam kategori investment grade. Tapi, tinggal S&P nih yang belum masukkan Indonesia ke dalam kategori investment grade. Sebenarnya apa ngaruhnya sih kalau misalnya misalnya Indonesia masuk ke dalam kategori investment grade? Ngaruhnya adalah kalau Indonesia dinaikkan menjadi, kategori investment grade oleh suatu lembaga pemeringkat internasional, itu biasanya membuat investor-investor dari luar negeri itu jadi semakin percaya bahwa Indonesia ini, eee, menjadi destinasi investasi yang bisa, mereka tanamkan, untuk berinvestasi di Indonesia. Oke, kemudian, tapi dari sisi faktor resikonya juga ada, tapi overall sih kita lihat nggak terlalu, signifikan ya atau bisa ditepis. Contohnya adalah resiko eksternal, yaitu Cina, perekonomian Cina. Jadi kalau Cina kenapa-napa pasti akan ngaruh ke Indonesia. Jadi jangan sampai GDP Cina itu atau pertumbuhan ekonomi Cina itu turun. Karena Cina itu adalah negara destinasi ekspor 3 besar ya, destinasi ekspor Indonesia 3 besar, kemudian juga Cina itu adalah 10 besar negara yang investasi di Indonesianya cukup besar. Tapi terakhir sih ya data pertumbuhan ekonomi Cina itu sebesar 6,9%, which is itu tidak turun lah gitu. Jadi overall harusnya resiko ini bisa di-minimize. Kemudian faktor resiko eksternal yang kira-kira akan menahan kenaikan IHSG adalah suku bunga Amerika kalau naik melebihi ekspektasi. Tapi overall sih, kita masih optimis ya. Kayaknya Amerika nggak akan naikin, mungkin naiknya cuma 2-3 kali aja gitu. Dan kalaupun dia naikin 2-3 kali, harusnya IHSG kemarin-kemarin sih udah pada price in ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 2-3 kali ya mungkin, IHSG-nya bisa bergejolak. Tapi hopefully sih nggak lebih dari 2-3 kali. Kemudian adalah faktor resiko eksternal lainnya adalah kalau US menguat signifikan ya. Jadi kalau rupiahnya melemah lagi itu pasti akan berdampak ke perekonomian kita. Tapi so far ya terakhir kemarin juga meskipun Amerika naikin suku bunga, justru rupiahnya malah stabil ya di level 13.300 thanks to cadangan devisa kita yang cukup solid ya sehingga bisa menjaga rupiah kita untuk stabil. Kalau dari internalnya sih overall, tidak banyak ya faktor resikonya, cuman mungkin investor asing lihat dari kondisi politik ya, kalau misalnya politiknya nggak stabil, itu juga bisa, mengurangi rasa kepercayaan investor ya kepada, instrumen pasar keuangan di Indonesia. Tapi harusnya sih kondisi politik sekarang udah mulai stabil ya after, pilkada kemarin ya. Oke, ini adalah kinerja Fund Sun Life ya. Eh, jadi tadi kita optimis ya Bapak Ibu, IHSG kita di akhir 2017 bahkan sampai 2-3 tahun lagi kita optimis masih bullish. Jadi kalau Bapak Ibu mau punya
option ya, kita lebih suggest Bapak Ibu taruh di, instrumen, finansial yang selain deposito, karena bisa memberikan peluang return yang lebih besar. Oke, ini adalah return kinerja fund Sun Life ya. Kita punya 5 fund, yaitu CA Saling Pasar Uang, Berimbang, Dinamis, Ekuitas, dan Syariah. Pasar uang ini yang sifatnya konservatif ya Bapak Ibu, jadi dia naik terus, pelan, stabil, tapi juga kenaikannya juga, pelan ya, tapi dia stabil naik terus. Kemudian CA Saling Berimbang itu adalah fund yang isinya obligasi 50% dan saham 50%. Kemudian CA Saling Dinamis, Ekuitas, maupun Syariah itu adalah fund yang overall isinya hampir di atas 80% adalah isinya saham. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat, untuk year to date di tahun 2017 sampai tanggal 28 April itu returnnya untuk pasar uang 1,4, tertinggi diraih oleh Berimbang ya. Kenapa? Karena awal tahun bondsnya naik. Dinamis, Ekuitas maupun Ekuitas Syariah juga cukup baik ya, returnnya jauh di atas CA Saling Pasar Uang maupun terlebih lagi kalau kita compare dibandingkan deposito. Nah, terus kemudian juga dari awal tahun 2016 kita udah sounding ya untuk ke nasabah bahwa sebaiknya stay di fund yang ada riski aset dibandingkan Bapak Ibu taruh di deposito atau di fund yang non riski aset. Dan sekarang waktu yang berbicara, Bapak Ibu bisa lihat sendiri hasilnya. Dari Januari 2016 sampai April 2017, return fund kita untuk yang riski aset cukup baik ya. Compare tuh CA Saling Pasar Uang 6,4, Berimbang 17%, hampir 3 kali lipatnya, Dinamis 20% ya, 3 kali lipat lebih, Ekuitas maupun Syariah ya 17% dan 16,3%. Jadi returnnya untuk yang riski aset ini dia jauh ya di atas deposito. Jadi ini bisa jadi nilai jual untuk teman-teman juga. Dan return kita ini udah net, tidak kena pajak lagi. Kemudian ini adalah produk kita adalah single premi, jadi semua dana yang Bapak Ibu masukkan itu semuanya itu ditaruh ke dalam instrumen investasi, sehingga uang yang diinvestasikan itu lebih banyak lagi ketimbang regular premi. Oke, ini adalah slide tambahan ya untuk event, mungkin bisa ditaruh ya teman-teman, tapi terserah teman-teman, boleh di-hide, boleh dikasih tahu ya. Ini sih terlebih untuk event-event di cabang yang nasabahnya itu belum terlalu tahu mengenai instrumen investasi lainnya selain deposito. Jadi ini boleh di-highlight ya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah foto Warren Buffett ya. Beliau dikenal sebagai investor, saham, pengusaha, dan filantropis asal Amerika ya. Beliau diklaim sebagai investor saham tersukses di dunia ya. Dulunya beliau adalah anak anggota DPR ya, memang anak orang kaya. Tapi beliau ini cukup sederhana ya. Jadi Buffett ini memperlihatkan ketertarikan yang besar pada bisnis dan investasi itu sejak muda. Jadi umur 11 tahun, Warren Buffett ini membeli 3 lembar saham perusahaan utility dan 3 lembar saham lagi untuk kakaknya ya. Beliau itu dapat uangnya itu dari hasil kerja sebagai tukang loper koran atau tukang distribusi koran. Jadi dari uang yang didapat itu beliau belikan saham. Nah, itu umur 11 tahun perdana beliau beli saham. Kemudian beliau kerja juga sebagai tukang pungut golf ya. Dari bola golf yang beliau dapat, kemudian dia jual lagi ke orang kaya. Nah, dana tersebut akhirnya terkumpul ya sampai 3 tahun kemudian ya beliau membeli tanah ya, 16 hektar tanah pertanian, kemudian disewakan kembali sehingga Warren Buffett ini udah punya passive income sejak umur 15 tahun. Nah, dari passive income dari hasil sewa tanahnya itu beliau mulai beli-beli saham ya, sehingga sampai sekarang pun juga beliau masih berinvestasi di saham ya. Nah, untuk di tahun 2014 beliau dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 4 ya versi majalah Forbes. Dan terakhir ini di tahun 2016 Warren Buffett dinobatkan menjadi orang terkaya nomor 3 versi majalah Forbes
Ini karena beliau, berinvestasi, eee di dalam, salah satunya adalah di instrumen saham. Jadi beliau menyatakan bahwa never depends on single income ya, make investment to create a second source. Jadi, eee, kalau ada pendapatan ya dari hasil misalnya kita kerja dari hasil bisnis atau dari gaji, itu sebaiknya diinvestasikan lagi. Sehingga bunganya itu uangnya itu menjadi bunga berbunga Bapak Ibu. Jadi itulah, kekuatan investasi dari Warren Buffett. Dan juga beliau itu kalau berinvestasi itu juga tidak dalam waktu yang singkat ya, beliau mulai dari kecil. Jadi beliau menyarankan kalau untuk investasi itu sebaiknya untuk medium to long term dalam berinvestasi, jadi jangan, short term. Kemudian juga beliau menyarankan sebaiknya Bapak Ibu juga diversifikasi ya, do not put all eggs in one basket. Jadi memang kalau dalam berinvestasi mungkin selama ini Bapak Ibu taruhnya cuma di deposito aja. Jadi jangan lupa sebaiknya didiversifikasi, jangan hanya di deposito. Bapak Ibu boleh mungkin Bapak Ibu boleh beli properti atau boleh beli emas, tapi juga salah satu instrumen investasi yang menarik yang Bapak Ibu kalau stay jangka panjang itu bisa memberikan return yang lebih daripada deposito ya, jauh. Itu adalah instrumen, pasar uang seperti saham dan obligasi. Dan di Sun Life ini kita punya 5 fund yang ditawarkan khusus hanya ke nasabah CIMB Niaga aja Bapak Ibu, tidak di luar, nasabah lain. Baik agensi atau di bank lain itu nggak ada. Ini hanya khusus untuk nasabah CIMB Niaga aja. Kita kasih, pilihan 5 fund dan pengelolaan dari fund kita juga cukup ketat ya. Manajer investasi kita juga cukup ketat dalam pemilihan saham. Kita beli saham-saham yang ada value-nya ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Secara manajemen juga dia, manajemennya bisa dipercaya, jadi ada good corporate governance-nya. Jadi kita nggak beli saham yang manajemennya abal-abal, atau saham yang mungkin naiknya juga cukup signifikan, tapi turunnya juga cepat gitu. Itu sebutnya saham gorengan ya. Jadi kita memang sama sekali nggak sentuh, saham-saham gorengan seperti itu. Jadi, untuk tim investment Sunlife sih cukup bisa dipercaya. Kita juga tahun 2016 banyak nambah infrastruktur ya, komputer Bloomberg. Dari satu komputer kita tambah jadi, 5 komputer Bloomberg supaya setiap orang makin cepat, setiap pegawai di tim investment tuh makin cepat nganalisanya dan ambil keputusan. Juga kemarin sejak tahun 2016 juga kita udah mulai semua full in-house ya, kecuali saling pasar uang ya guys. Semua kita udah kelola sendiri sehingga setiap isi dari portofolio fund tersebut semua kita, teliti. Jadi nggak, semua kita, awasi semua secara pribadi dari tim investment Sun Life. Oke. Demikian Bapak Ibu market update kita kali ini ya. Jadi jangan lupa untuk berinvestasi. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya tahun 94 itu harga motor masih 2,5 juta. Tapi sekarang dengan 2,5 juta itu apakah masih bisa beli motor? Udah nggak ada ya motor harga 2,5 juta, bisanya beli sepeda gitu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa berinvestasi. Investasi itu penting ya untuk meningkatkan aset kita dan memerangi inflasi ya. Dan investasilah di, jangka medium to long term. Oke demikian, market update dari saya. Kalau teman-teman ada perubahan kalimat silahkan ya, jadi nggak harus plek-plek seperti ini. Teman-teman ada yang mau di-hide slide-nya silahkan, karena yang tahu kondisi nasabah itu adalah teman-teman, jadi silakan disesuaikan dengan dengan nasabahnya ya untuk slide-nya yang mana mau ditampilkan, kalau ada yang mau di-hide pun juga, silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di market update selanjutnya. Bye.